Dahulu, baik Bapak Ibu ya, kita langsung saja. Izinkan saya share screen dulu. Nah, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, untuk terkait dengan eh share screen kami. Nah, jadi sebelum itu Bapak Ibu izinkan saya menjelaskan sedikit terkait dengan WSP ya. Apa itu WSP? Jadi WSP adalah website marketing siap scale up yang dirancang untuk pemasaran dan juga SEO. Sistemnya mengutamakan struktur, kecepatan, automasi konten sehingga mudah dirawat dan tumbuh dalam untuk jangka panjang. Nah, jadi untuk WSP itu Bapak Ibu tuh untuk sekarang itu sudah lebih dari 5.000 pengguna dan juga kelebihannya juga itu bisa untuk optimasian 7.000 tag kecamatan. Nah, dan juga siap untuk dipakai dominasi. Kemudian kelebihan dari WSP itu di antaranya itu konten dinamis. Nah, di mana konten dinamis itu eh, merandomisasi dan variasi konten per halaman untuk memperluas jejak keyword dan meningkatkan relevansi SEO. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita gunakan AI ya untuk membuat kontennya agar lebih unik lagi dan juga lebih berbeda antara satu halaman dengan halaman yang lainnya. Kemudian tagging 7.000 kecamatan. Nah, ini salah satu kelebihan dari WSP Bapak Ibu ya. Yang di mana target audiensnya secara hyperlokal di seluruh Indonesia untuk kampanye yang lebih presisi. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kita mau mentargetkan postingan tersebut di dalam satu wilayah, itu tidak hanya kota dan kabupaten yang kita targetkan. Nah, jadi dalam postingan tersebut bisa kita tambahkan kecamatan yang ada di kabupaten bahkan di kota tersebut. Kemudian di USP ini bisa untuk penambahan landing page builder dan aplikasi builder. Nah, jadi ini di sini mungkin penggunaannya khusus di full page ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering ikut kelas Zoom SEO subuh bersama Pak Putra, beliau sering memberikan tips dan juga trik dalam pembuatan landing page bahkan aplikasi yang bisa kita buat dengan bantuan AI. Nah, di mana pembuatan landing page khusus dengan cepat untuk promo, event, penawaran yang spesifik, bahkan Anda bisa membuat aplikasi sederhana di WSP dan pastinya dengan bantuan AI. Kemudian mudah dipakai. Nah, jadi untuk WSP ini tidak terlalu susah ya. Jadi bagi yang baru belajar ataupun baru mengenal dunia digital marketing khususnya SEO, dengan penggunaan WSP itu biasanya tidak terlalu susah. Bahkan semudah posting di Facebook tanpa kurva belajar yang bikin puyeng dan bikin susah gitu Bapak Ibu ya. Karena memang dari segi penggunaannya WSP itu tidak terlalu susah dibanding dengan platform lainnya. Kemudian struktur SEO first, di mana tampilannya sederhana, beban ininya ringan ya dari websitenya tersebut ringan dan juga dirancang agar mesin pencari mudah memahami dan juga merayapi. Serta eksklusif dan terjaga. Nah, jadi di USP itu hanya tersedia di titik terang kreatif. Kemudian skrip inti dikelola internal untuk menjaga kualitas performa dari website tersebut. Nah, jadi untuk mindset pertumbuhannya Bapak Ibu ya, membangun bisnis jangka panjang. Jadi Bapak Ibu kalau membeli WSP artinya sedang membangun fondasi bisnis digital untuk jangka panjang. Nah, jadi perlu perawatan USP dengan baik, perawatan USP dengan baik, konsisten posting, dan optimasinya. Dan biarkan aset ini bekerja untuk menumbuhkan traffic serta lead setiap hari. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya WSP itu harus diisi, harus dirawat, dan juga harus di eh, optimasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya website WSP namun tidak diisi, itu takutnya apa yang Bapak Ibu harapkan untuk jangka panjang itu tidak akan tercapai. Nah, jadi diusahakan untuk optimasiannya itu selalu dilakukan setiap hari minimal satu postingan per hari. Nah, itu yang paling kita utamakan Bapak Ibu ya untuk melakukan postingan produk. Kemudian
Ini Bapak Ibu, itu kami melakukan pendampingan penuh. Nah, seperti Zoom hari ini Bapak Ibu ya. Nah, itu kita melakukan Zoom teknis terkait dengan WSP, yang mana onboarding maksudnya adalah langkah demi langkah sampai live ya. Jadi bisa kita lakukan secara Zoom seperti ini Bapak Ibu, akan dipraktekkan nanti. Kemudian diajarin cara posting dan optimasi. Nah, ini adalah salah satu yang kami tonjolkan ya Bapak Ibu ya, yang kami tujukan bagi Bapak Ibu sebagai customer pengguna WSP. Kami akan ajarkan cara posting dan juga untuk pengoptimasian. Kemudian bantuan teknis ringan dari tim kami. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada terkendala terkait dengan eh, langkah-langkah dalam pengoptimasian website WSP, itu nanti bisa Bapak Ibu lakukan apa namanya diskusi dengan tim teknis dari Titik Terang Kreatif. Itu bahkan bisa ke saya langsung ataupun ke tim teknis lainnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian tips dan strategi SEO untuk memaksimalkan performa. Nah, nanti di eh, akhir sesi Bapak Ibu saya akan berikan terkait dengan tips dan strategi SEO ya Bapak Ibu ya. Nanti dan juga di Zoom-Zoom yang akan datang itu insya Allah akan kami share bagaimana cara eh, tips dan strategi SEO yang baik untuk pemula. Kemudian best practice teruji. Berbasis pengalaman bertahun-tahun di digital marketing, kami fokus pada hal-hal terbukti yang mendatangkan hasil dan grow yang nyata. Nah, jadi untuk di USP ini mungkin sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya, bukan platform baru lagi. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya yang kami ketahui. Namun kalau dari Pak Putra mungkin sudah lebih ya, karena memang dari beliau lah yang mengcreate ataupun yang membuat terkait dengan WSP ini. Tuhan izin sebentar Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kami akan ini dulu. Nah, kemudian sampai tadi ya, sampai best practice teruji ya. Nah, jadi untuk WSP ini memang sudah kalau kami pribadi sudah merasakan juga Bapak Ibu ya. Memang untuk perform WSP ini kalau memang betul cara kita melakukan strategi ICU-nya itu biasanya bisa mendatangkan hasil yang maksimal. Kemudian hasil yang nagih di sini Bapak Ibu ya. Mayoritas pengguna menjadi repeat user karena kemudahan penggunaan, dampak nyata pada traffic dan skalabilitas jangka panjang. Nah, memang
Untuk USP ini memang dirancang untuk ini ya, yang merasa sulit dalam beradaptasi untuk dunia digital. Apalagi untuk penggunaan ini Bapak Ibu ya, apa namanya, untuk digital marketing itu biasanya kalau untuk USP itu, kalau untuk di awal itu mereka pasti pasang untuk satu dulu. Nah, jadi kalau setelah mereka mendapatkan hasil, biasanya user itu ataupun customer itu akan mau beli website USP lagi. Karena memang di USP, di titik terang ini, platform untuk pembelajaran ICO itu tidak hanya USP saja. Ada yang namanya dongkrak usaha, kemudian PKP ataupun website paket kepung pasar. Nah, ini lebih powerful lagi ya Bapak Ibu ya. Yang mana PKP itu adalah kumpulan beberapa website WSP yang memang ditujukan untuk strategi ICO yang namanya paket kepung pasar. Nah, tujuannya untuk mengepung ataupun memperbanyak peluang postingan website kita itu muncul di halaman pencarian Google. Nah, yang mana PKP itu digabungkan biasanya ya, minimal dua WSP digabungkan jadi satu. Yang biasanya paling banyak itu Bapak Ibu ada bahkan 50 USP digabungkan jadi satu user admin. Nah, jadi bisa kita katakan dalam satu kali posting di dalam satu user admin atau admin panel itu bisa langsung tersebar ke 50 website USP yang sudah memang sudah di-create agar bisa lebih satu sama lain terhubung. Nah, jadi di platform titik terang kreatif ini tidak hanya dengan penggunaan WSP saja Bapak Ibu, ada juga yang dongkrak usaha, PKP, kemudian platform-platform lainnya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ini kan ya, untuk scale up-nya dengan penggunaan WSP bisa berkonsultasi terlebih dahulu secara gratis terkait dengan kebutuhan, target, dan rencana eksekusinya. Dan juga Bapak Ibu ya, untuk WSP itu hanya tersedia di eh, titik terang kreatif saja. Kemudian bukan untuk pemula, WSP ini dibuat untuk fresh player ataupun ini Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Jadi tools ini sudah terbukti dengan ribuan orang yang serius mengembangkan bisnisnya. Cocok untuk dipakai untuk bisnis lokal dengan strategi LDO, Local Dominance Optimization. Nah, itu kalau kita mentargetkan optimasi pasar lokal ya Bapak Ibu ya. Berarti bisa dikatakan per daerah itu dengan penggunaan WSP itu lebih mudah ya Bapak Ibu. Kemudian brand baru maupun laris brand itu yang ingin scale up dan branding. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya produk ya, dan juga ingin apa namanya men-scale up terkait brand yang Bapak Ibu miliki dengan penggunaan WSP itu adalah salah satu langkah yang tepat ya untuk memulai melakukan branding di dalam pencarian Google. Nah, di sini mungkin kalau untuk melakukan branding itu kan bisa dengan pencarian Google dan juga dengan media sosial. Kemudian jasa profesional seperti konsultasi, agensi ataupun klinik. Nah, di sini di WSP di titik terang kreatif penggunaan WSP itu bisa untuk konsultan juga agensi ataupun klinik terkait dengan produk dan jasanya. Produk pabrikan dan juga B2B ataupun business to business. Nah, dengan penggunaan WSP ini Bapak Ibu ya, ini salah satu langkah yang paling mudah untuk melakukan branding terkait dengan produk yang pabrikan B2B bahkan juga B2B. Kemudian industri berbasis distribusi seperti supplier, distributor, bahkan agen. Nah, jadi kalau kita bermain di pencarian Google Bapak Ibu, itu memang yang paling banyak dicari adalah yang sebagai ibaratnya tangan pertama ya, seperti supplier, distributor, bahkan agen. Nah, jadi ini memang dengan penggunaan WSP di terutama dengan Google ya, itu memang sudah teruji. Ini pun kami rasakan terkait dengan pengoptimasian website customer kami. Jadi eh, intinya kalau Anda ataupun Bapak Ibu serius ingin membangun bisnis online yang tahan lama dan bisa di scale up, WSP adalah fondasi yang tepat. Nah, karena memang kalau kita ikuti dengan ini Bapak Ibu ya, kelas dari Pak Putra ya, CEO Subuh, beliau sering menekankan bahwa untuk langkah pertama saat untuk melakukan scale up
bisnis dan juga usahanya bisa dengan penggunaan website. Nah, jadi ibaratkan kalau website itu seperti rumahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi semua informasi terkait dengan produk dan jasa kita itu bisa kita munculkan di dalam website kita. Jadi memang dengan penggunaan USP ini adalah satu fondasi yang tepat bagi Bapak Ibu untuk melakukan branding web produk dan juga jasa yang Bapak Ibu miliki. Baik Bapak Ibu, mungkin ini dulu ya. Kami kita cukupkan dulu terkait dengan penjelasan WSP dan di sini kami ingin ini Bapak Ibu apa WSP bisa dibuat web replika. Nah, jadi untuk web replika ini mungkin duplikat ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa dikatakan Pak Haryono, web replika itu kan maksud Bapak yang yang ini ya, yang mau di duplikat ya Pak. Jadi kita mau mencontohkan. Nah, ya bisa Bapak Ibu ya. Jadi di USP ini ada namanya fitur uh, full page. Kalau di USP ya Bapak Ibu ya, ada namanya fitur full page. Nah ini. Nah memang untuk fitur full page ini uh, kita gunakan untuk menambahkan tampilan dari website USP kita. Nah contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Website titik terang kreatif ini adalah salah satu website USP yang awalnya tampilannya hanya seperti ini. Sepertinya Bapak Ibu ya, bisa menjadi seperti ini tampilannya. Nah, ini kita menyusun dengan ataupun kita tambahkan dengan script HTML. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mau membuat ataupun menduplikat satu halaman website, kalau bisa pengennya sama persis dengan tampilannya itu tinggal di copy saja HTML-nya. Kemudian nanti akan kita ibaratnya kita renov ataupun kita ubah-ubah ya Bapak Ibu ya tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Ini kita contohkan seperti ini. Ini tampilannya USP ya. Eh, kita Ctrl U. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya coba untuk copy semua. Saya copy, kemudian saya masukkan ke full page di sini. Nah, ini. Kemudian saya ambil ini saya, halaman website utama saya. Ini coba home ya, home. Saya coba tambahkan home seperti ini. Ini kita submit. Oh, ini sudah ada ya. Ini Anda. Coba ya. Nah, ini coba saya blok dulu, kemudian, nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa kita katakan untuk penggunaan WSP itu bisa kita duplikat, ataupun kita kita copy tampilan dari website tersebut. Nah, ini agar tidak terjadi yang namanya konten yang sama Bapak Ibu ya, ataupun dengan tampilan yang sama itu bisa kita ubah-ubah nih terkait dengan kata-katanya, gambarnya, kemudian penawarannya. Nah, ini bisa kita ubah dengan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa eh, Bapak Ibu aplikasikan dengan penggunaan fitur landing page. Yang awalnya hanya seperti ini tadi ya. Nah, bisa menjadi seperti ini. Nah, ini. Ini kan masih sama nih untuk nama domainnya ya. Ini sudah pastinya sudah berbeda. Ini kita hapus lagi Bapak Ibu. Nah, ini memang untuk fitur-fiturnya ini sudah powerful sekali ya Bapak Ibu ya untuk SEO. Karena memang di sini untuk pertemuan awal ini kita akan mencoba untuk pengenalan ataupun kalau Bapak Ibu mau berkonsultasi juga boleh terkait dengan apa namanya kendala yang dialami kalau dan kami juga akan memberikan pengenalan juga Bapak Ibu apa itu WSP tadi sudah kami jelaskan dan juga untuk pengenalan terkait dengan admin panelnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita sama-sama kita lihat ya
Ini adalah tampilan dari admin member, panel member website WSP itu. Nah, jadi untuk fitur-fiturnya sendiri ya, itu ada pengaturan master data, premium, dan bahkan sampai ke daftarkan ke Google. Nah, jadi di pengaturan ini semuanya ada untuk pengaturan user, pengaturan dasar, warna, online support, meta SEO utama, robust, dan sitemap-nya. Nah, memang kalau ini Bapak Ibu, tampilan pengaturan dasar ini terkait dengan tampilan dari website kita ini. Baik itu warnanya, kemudian dari segi meta title-nya, ya. Kemudian ini juga Bapak Ibu ya, teks footer-nya, footer yang di bawah ya, footer bagian ini, kemudian header. Nah, di sini pengaturannya ada di pengaturan dasar sini. Kemudian kontak person ya, ini bisa juga Bapak Ibu tambahkan kontak person terkait dengan websitenya di sini juga bisa. Kemudian ada juga master data. Nah, master data di sini mungkin lebih ke fitur-fitur penguploadan ya Bapak Ibu ya. Mulai dari penambahan menu. Nah, menu ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau menambahkan menu yang rasanya belum ada ya. Di sini contohnya kita tambahkan testimoni nantinya. Nah, itu bisa dengan pengaturan di master data ini. Penambahan menu, penambahan kategori, penambahan widget, widget yang seperti ini Bapak Ibu ya, penambahan widget untuk live trafficnya. Nah, ini bisa kita tambahkan lewat dari master data. Kemudian penambahan produk, posting produk, sampai dengan nantinya penambahan artikel, penambahan gambar atas konten dan juga BPP. Nah, ini semuanya ada di master data. Dan di master data ini Bapak Ibu itu sudah terdiri dari fitur-fitur SEO. Nah, ini memang di sini fitur-fitur yang mendukung SEO itu sudah disediakan oleh tim titik terang kreatif ya lewat WSP ini. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan prakteknya saja nanti. Yang mana memang di sini Bapak Ibu ya, kami akan selalu memberikan ibaratnya pendampingan bagi Bapak Ibu yang memang baru belajar digital marketing dengan penggunaan WSP ini. Nah, di sini mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya ada kategori full page. Nah, tadi menu full page ini ya, menu yang bisa kita gunakan untuk menginput tampilan dari website dari satu website yang memang kita ingin jadikan seperti tampilan website WSP kita. Nah, jadi dulu Bapak Ibu kalau WSP ini memang hanya tampilannya hanya seperti ini ya. Jadi nggak bisa kita terlalu percantik lagi. Paling kita bisa menambahkan atas header, tambah kemudian gambar slider, cuma seperti itu saja. Karena memang dulu WSP ini memang difokuskan hanya untuk SEO. Namun sekarang, karena memang sudah banyak ibaratnya banyak masukan ya ke tim titik terang kreatif ke bagaimana cara untuk memperbagus lagi tampilan dari website WSP ini. Jadi tidak hanya dari segi SEO-nya saja, namun dari segi tampilannya juga menarik. Nah, jadi dari tim titik terang kreatif sudah menghadirkan yang namanya fitur full page. Nah, jadi fitur full page ini bisa Bapak Ibu tambahkan untuk script tampilan dari WSP, kemudian dengan penggunaan pembuatan aplikasi sederhana, bahkan untuk pembuatan game. Nah, dan juga mungkin kalau Bapak Ibu sering ikut kelas dari Pak Putra, itu beliau sering mengadakan kelas terkait dengan pembuatan bank soal. Nah, dengan penggunaan full page ini, itu bisa Bapak Ibu praktekkan ataupun bisa jadi Bapak Ibu menyimpan bank soal tersebut ya, hasil prakteknya tersebut di dalam website WSP-nya. Jadi bisa Bapak Ibu berikan ibaratnya bisa menjual dari bank soal tersebut, namun Bapak Ibu bisa mendapatkan traffic dari hasil bank soal tersebut ya, karena memang kita penyimpanannya di website kita. Jadi ibaratkan itu simbiosis mutualisme, saling saling menguntungkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi terkait dengan ilmu pembuatan bank soal dan juga di calon customer kalau mengakses link dari bank soal tersebut itu mereka sama halnya berkunjung ke dalam website USP kita. Jadi secara tidak langsung untuk trafficnya itu sudah kita dapatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk fitur full page ini memang sudah powerful sekali dan memang ini sudah ditunggu-tunggu ya.
bagi para pengguna WSP, termasuk saya sendiri, Bapak Ibu. Memang dari dulu, kalau untuk dari segi tampilan, kalau untuk WSP hanya seperti ini saja, tidak terlalu ibaratkan tidak terlalu bagus ya, hanya biasa-biasa saja. Namun sekarang sudah ada fitur full page dan alhamdulillahnya eh, bisa hampir sama dengan tampilan website yang kita inginkan. Mungkin ibaratkan ada tampilan seperti toko online. Nah, ini bisa nanti kita tambahkan dengan penggunaan fitur full page ini. Pak, mau tanya dong cara buat running text di bawah header itu gimana caranya ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki WSP ya, mau menambahkan running text seperti ini cukup Bapak Ibu akses di sini saja. Mana ya? Nah, ini ya. Ini skripnya, tinggal Bapak Ibu copy. Nah, langkah-langkahnya sudah saya cantumkan di sini. Langkah satu, langkah 2, dan langkah 3. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapatkan akses di sini ya. Saya bagikan di kolom chat. Nah, ini Bapak Ibu bisa diakses di situ ya Bapak Ibu ya. Untuk full page bisa dibuat berapa banyak? Untuk pembuatan apanya nih Pak? Pak, tuh bagus. Tuh bagus, Pak. Tuh bagus Aris Hadi. Full page. Kalau yang saya ini Bapak Ibu ya, pengalaman saya ya terkait dengan penggunaan full page ini itu landing page-nya. Nah, untuk landing page itu kurang lebih 500 landing page itu bisa, Pak. Kalau ini ya, Bapak ya, kalau yang saya ketahui ya. Jadi cuman kan kalau dari untuk full page ini kan tidak hanya untuk landing page saja ya, Bapak Ibu ya. Itu bisa untuk game online, kemudian juga aplikasi sederhana. Nah, itu tergantung kita mau apa yang kita simpan di full page ini. Contohnya untuk ini ya, kalau di sini kayak sini PA follow up. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sama seperti aplikasi sederhana ya Bapak Ibu ya, sederhana untuk follow up WhatsApp. Nah, ini bisa kita gunakan dengan full page. Pastinya untuk penyusunan WhatsApp follow up ini harus dengan penggunaan hasil dari AI. Nah, di sini kami menggunakan yang namanya ChatGPT. Yang kami ketahui seperti itu Pak, 500 landing page ya Pak. Cuman kalau dari Pak Putranya langsung mungkin bisa lebih itu. Karena beliau lebih paham ya, karena beliau yang create ininya, titik terang apa, USP-nya. Sementara kami hanya user saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kami ketahui itu di maksimal 500 landing page. Namun bisa tergantung ini Bapak Ibu ya, tergantung dari landing page-nya. Kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang yang menjual landing page, ini kali ibaratkan kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang ini ya digital marketing khusus pembuatan landing page itu, nah itu kami menyarankan eh, ini dengan penggunaan yang namanya WSP landing page Bapak Ibu. Karena memang di WSP ini ada juga khusus pembuatan landing page. Nah itu bisa Bapak Ibu berkreasi ya. Jadi bisa berjualan landing page. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham pembuatan landing page dari dasar dan sudah mahir ya, itu kan bisa kita jual tuh jasa pembuatan landing page untuk produk jasa dan juga ini ya apa namanya brand-brand yang juga ini produk dan jasa. Nah itu bisa nanti Bapak Ibu jual untuk pembuatan landing page. Nah itu kita bisa di setting ininya apa namanya subdomainnya. Nah kalau dengan subdomain itu dengan penggunaan WSP landing page. Kalau dengan full page itu dia agak susah Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau dengan full page pastinya akan selalu ke bawah nama domain website kita seperti ini. Nah, contohnya kalau untuk WSP itu, contohnya nama website kita garis miring produk ini, misalnya produk kecantikan, skincare misalnya ya. Nah, itu pastinya secara tidak langsung kan, kalau untuk WSP dengan penggunaan full page itu akan ada yang namanya penambahan nama domain website kita. Jadi kalau
dari brand tersebut ingin lebih profesional, biasanya kan mereka ingin mencantumkan nama produk mereka ya. Jadi bisa dikatakan menjadi subdomain ataupun domain. Nah, itu dengan penggunaan WSP WSP landing page itu bisa lebih profesional lagi Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan terkait dengan WSP ini. Saya punya WSP khusus LP tapi sudah lama tidak bisa dioptimasi, masih sayang. Jadi saya nggak pakai lagi. Ini sayang nih Pak ya. Jadi memang kalau Bapak Ibu punya WSP khusus landing page itu harusnya bisa kita jual ya Bapak Ibu ya. Karena memang selain LP kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh Pak untuk WSP khusus LP ya. Nah jadi saya sendiri pun belum terlalu ini ya. Karena memang untuk khusus WSP LP itu kan kita beli lagi nih Pak. Nah jadi saya pribadi belum punya website WSP khusus LP. Jadi untuk sementara kami gunakan yang namanya full page. Atau di WSP ini Bapak Ibu ada beberapa fitur yang bisa kita jadikan untuk landing page ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu di full page ini ya menu fitur full page. Kemudian yang kedua ada di menu premium yang landing page 3 multi ini ya, yang landing page 3 multi ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pembuatan landing page dan juga ada yang di atas header ini Bapak Ibu ya, atas header. Ini kita contohkan saja atas header kalau nggak salah tadi ya, atas header, atas header. Nah, ini. Nah, jadi pembuatan landing page-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pilihannya ada dua di sini ya, di atas header ini. Cek jika ditampilkan ataupun dua cek jika dijadikan landing page. Nah, untuk contohnya sendiri Bapak Ibu ya, di sini eh, Casanova konveksi. Kok salah ya Bapak Ibu ya? Konveksi. Tutup. Rasa sablon kopi di Bekasi. Ada nggak? Masih ada nggak dia ya? Kopi ya, kemarin ya kopi murah di Bekasi. Nah, contohnya Bapak Ibu ya, kita cari dulu kalau nggak salah. Ada itu. Nah, ini adalah website WSP nih Bapak Ibu. Kalau kita klik, tampilannya seperti ini. Mau apapun judulnya yang ada di Google pasti tampilannya seperti ini. Nah, ini kurang lebih tampilan WSP ya Bapak Ibu ya. Ini website WSP, namun penggunaan fiturnya itu ada di atas header tadi ya, atas header ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita centangkan cek jika jadikan landing page seperti ini. Nah, yang awal tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang awalnya seperti ini. Nanti kalau kita klik beranda itu, nah ini ya, harusnya dia berubah jadi ini Bapak Ibu ya. Nah ini tampil lah, ini tidak ya. Yang ini kita checklist duanya, kita submit. Nah kalau kita refresh, nah tampilnya seperti ini. Nah jadi memang kalau mau mau jadikan landing page ada tiga fitur ya Bapak Ibu di WSP ini. Yang pertama ada di atas header, kemudian ada di fitur full page, yang kedua ya, yang kemudian yang ketiga ada di menu landing page 3 multi ini. Seperti itu. Jadi memang untuk landing page itu tidak bingung kita ya Bapak Ibu ya di USP ini bisa penggunaan dengan tiga fitur yang memang bisa dijadikan untuk pembuatan landing page. Untuk konten di produk, artikel atau full full page apakah tidak akan tertabrak SEO-nya? Biasanya enggak ya Pak ya. Jadi memang untuk di produk seperti produk, artikel dan juga di full page itu kan bisa dikatakan dari segi tujuannya pasti berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau di produk itu kita memang menampilkan ini ya postingan yang untuk memang kita jualan. Nah, kemudian cara si
strategi SEO-nya juga berbeda antara dengan postingan produk tadi ya, postingan produk, kemudian artikel dan juga full page. Nah, itu masing-masing strategi SEO-nya pasti berbeda Bapak Ibu. Jadi untuk berkemungkinan bertabrakan untuk SEO-nya itu sangat kecil. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Asetori ya saya panggil. Jadi memang untuk dari apa namanya sistem strategi SEO-nya untuk produk, artikel dan full page itu sudah berbeda. Nah, jadi kemungkinan untuk bertabrakan SEO-nya itu kecil ya Bapak Ibu ya. Untuk judul dan isi konten yang sama. Maksudnya gimana nih Pak Asetori? Untuk judul dan isi konten yang sama antara produk artikel itu kan biasanya pasti berbeda Pak. Karena memang untuk produk kan kita to the point jualan ya. Dari judul saja kan berbeda. Biasanya kan judulnya itu jual harga, kemudian biaya seperti itu ya untuk judul-judulnya itu. Karena kan kita untuk judul kan mengambil kata kunci itu kan kata kunci traffic ya, kata kunci traffic yang buying keyword ataupun kata kunci yang menjual. Sementara untuk artikel itu kan berisi informasi yang lebih umum Bapak Ibu yang terkait dengan produk yang mau kita jual. Nah, jadi antara produk dan artikel itu kan untuk kontennya saja itu kan berbeda. Jadi dan juga apalagi full page. Kalau full page kan lebih ke ini Bapak Ibu ya. Penyusunannya kan ada strateginya. Ada dengan penggunaan copywriting AIDA, copywriting pas. Nah, itu kan masing-masingnya kan udah berbeda juga nih Pak Asetori. Nah, jadi untuk kemungkinan dari segi judul dan isi konten itu kan sangat 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 beda ya Bapak Ibu. Misal telur berarti dibedakan di isi kontennya ya Pak. Iya Pak. Jadi kalau untuk telur, kalau kita mau posting di postingan produk ya. Nah, ini kan kita langsung jualan tuh, Pak. Biasanya. Dari judulnya saja kan biasanya produsen, kemudian jual, agen, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari segi artikel, itu kan kita memberikan informasi itu terkait telur. Misalnya apa yang akan dialami tubuh jikalau hal-hal yang dialami oleh tubuh Anda jikalau Anda mengkonsumsi telur secara berlebihan. Nah, itu kan biasanya pembahasan artikel kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang dari segi judul dan eh, isinya saja kan sudah berbeda. Apalagi dengan full page. Kalau full page ini kan kita lebih ke landing page ya Bapak Ibu ya. Kalau memang mau jualan di full page itu kan ada strateginya Pak, Bu. Ada dengan penggunaan yang namanya AIDA, PAS dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Ya, dijudulkan dari dibedakan dari judul dan isi konten itu pastinya sudah harus berbeda ya Pak ya. Jadi jangan disamakan. Takutnya kalau sama itu ya duplikat konten ya kayak Bapak Ibu ya. Jadi antar dari fungsinya saja kan sudah berbeda tuh untuk fitur produk, artikel dan juga full page. Minta script landing page-nya dong Om. Script yang landing LP yang mana nih Pak? Pak Wahyu Wibowo. Domain full page buat apa ya? Tampilan layar delay. Domain full page. Domain full page. Yang ini ya. Nah, domain full page ini Pak, mungkin Bapak Ibu harus membuat landing page terlebih dahulu ya di sini ya. Jadi memang domain ini kita harus pesan lagi nih domainnya Pak ke ini ke apa namanya ke titik terang kreatif. Jadi kalau Bapak Ibu ada customer ya yang mau mesan pembuatan landing page, nah itu bisa lewat dengan penggunaan full page ini. Jadi dibikinkan dulu landing page-nya di full page ya di sini di full page. Kemudian setelah kita selesaikan landing page-nya, kemudian nanti kalau si calon customer mau ibaratkan mau lebih profesional lagi ya. Jadi mau penambahan nama domainnya landing page ini. Nah, ini dipesankan dulu nama domainnya, Pak, ke titik terang kreatif, baru ditambahkan di sini. Setelah diaktifkan nama domainnya, baru kita pilih landing page-nya yang ada di eh, fitur full page tadi. Baru kita bisa berikan apa namanya? Kita berikan nama domain yang kita pesan tadi, yang sudah diisi dengan landing page yang kita buat ke customer kita. Jadi seperti itu, Pak. Ini namun kalau untuk penggunaan domain full page ini bagusnya Bapak Ibu memiliki yang namanya WSP landing page seperti itu.
Mas, di artikel saya ada tulis CWA namun tidak tetap berubah jadi nama terpakai. Nah, jadi memang Pak, Pak Agus, untuk di fitur artikel itu kan kita nggak jualan Pak. Jadi kalau untuk fungsi dari script CWA itu di artikel dia nggak akan ini, nggak akan apa namanya, nggak akan berfungsi. Beda halnya di fitur produk ya Bapak Ibu ya, fitur produk ini. Jadi kalau di fitur produk itu antara fungsi dari CWA itu pastinya akan berguna. Contohnya seperti ini, pasti akan muncul ya, jadi seperti ini. Berbeda halnya dengan baratnya dengan ini ya, berbeda halnya dengan di artikel ya, di artikel. Nah, dari fungsi CWA-nya itu dia nggak akan berfungsi karena memang di artikel itu kan kita apa namanya, menampilkan ataupun menyuguhkan konten terkait dengan informasi dari produk dan jasa kita, Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, ini kan contohnya teh talua minuman khas Minangkabau yang kaya tradisi, yang kaya rasa dan juga tradisi. Nah, ini kan nggak ada kita jualan nih, Pak. Paling informasinya apa itu minum teh talua, kemudian asal usulnya, cara membuatnya. Nah, seperti itu. Paling berisi informasi terkait dengan produk dan jasa. Jadi untuk CWA-nya itu nggak eh, apa namanya, nggak berfungsi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan nomor WhatsApp, paling dicantumkan nomor WhatsAppnya di sini. Mungkin jika lo berminat bisa langsung hubungi, cantumkan nomor nomor teleponnya. Ya, seperti itu aja Pak. Nah, kalau contoh landing P3 multi seperti apa Pak? Kalau contoh kalau contohnya untuk landing P3 multi itu kurang lebih untuk di WSP saya belum ada Pak. Cuman di dongkrak usaha saya ada ya. Dari segi fungsinya sama sini. Nah ini jadi eh tetap ya, itu landing page juga. Penggunaannya untuk landing page. Kemudian perbedaannya antara dengan penggunaan full page dengan landing page 3 multi ini, itu Bapak Ibu kalau mau menambahkan fitur landing page dengan landing page 3 multi itu, Bapak Ibu harus memposting produk terlebih dahulu. Nah, berbeda halnya seperti di full page ya. Jadi kalau full page itu kita bikinkan script HTML-nya, kemudian kita create judulnya, baru kita submit. Kalau di landing page 3 multi ini, itu kita eh, harus cantumkan nih halaman produknya, halaman produk yang mau kita tampilkan ataupun kita sisipkan landing page. Nah, kita contohkan tiga produk ini ya, tiga jasa ini, jasa biaya perbaikan kerusakan listrik. Jadi panggil teknisi listrik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tiga ini mau kita cantumkan ataupun kita sisipkan landing page. Nah, caranya diambil link postingan tiga ini. Diambil link tiga postingan ini, kemudian dicantumkan di bagian halaman web ini Bapak Ibu ya. Dicantumkan, baru kita tambahkan script HTML-nya. Nah, itu baru ibaratkan kita harus punya postingan dulu, baru kita sisipkan tampilannya. Yang awalnya tampilan seperti ini, nanti setelah kita tambahkan script HTML-nya di konten ini, itu akan menjadi tampilan script seperti landing page ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Eh Full page itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini website dongkrak usaha ya Bapak Ibu ya. Jadi websitenya itu sudah kita optimasi dan sudah muncul di pencarian Google. Kemudian kalau kita klik, nah itu dia muncul landing page seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu penggunaan seperti fitur di LP3 Multi ini. Jadi kita buat postingannya dulu, kemudian postingannya kita itu kita optimasi ya, kita optimasi ke Google, sudah muncul di Google. Nah, untuk memperbagus lagi konversinya, kan tujuan dari WSP itu kan untuk ini Bapak Ibu, apa namanya, untuk meningkatkan konversi ya, konversi traffic dan juga lead. Nah, itu kita sisipkan yang namanya landing page tadi. Seperti ini tadi ya. Mana tadi ini? Berarti produknya bisa banyak ya Pak ya?
Bisa. Jadi kalau untuk di landing page 3 multi ini maksimal 10 halaman, Pak. Jadi 10 halaman 10 postingan. 10 halaman landing page atau 10 Postingan, produk, Pak. Pak? Postingan, bukan halaman landing page, Pak. Karena kan memang untuk LP3 multi ini kan kita eh, input dulu ya, input dulu halaman-halamannya seperti ini. Jadi kalau kita contohkan Berarti seperti ini, Pak. Nah, ini konten yang tadi ya, yang ini, script HTML-nya yang tadi. Mana nih? Ini juga. Waduh. Jadi ibaratnya kita mana lagi ya? Yang banyak apa ya? Saya cari dulu. Oh, inilah. Nah, seperti ini. Jadi ada lebih dari satu halaman yang mau kita berarti tambahkan landing page. maksimal 10 halaman itu, Pak. Gimana, Pak? Maksimal 10 halaman ya itu Ya, apa kalau namanya yang produk. kami coba itu maksimal 10 halaman, Pak. Kalau lebih dari itu dia nggak ini, apa namanya, nggak ke submit dia, Pak. Jadi Berarti yang kalau bawahnya konten script landing page-nya ya, Pak. gimana, Pak? Yang konten itu script landing page-nya ya yang buat Ya, betul, bikin betul, script. Pak, betul. Jadi tujuannya kan dari segi postingan kan sudah bagus ya, Pak ya. Seperti ini. Yang awal tampilannya hanya seperti ini saja, karena kan kontennya ini kan kita nggak konten ini, Pak ya, apa namanya, konten dari ChatGPT ya. Kan kalau di Ya, ChatGPT kan nggak terlalu ada penawaran kan, Pak. Nah, ya. jadi untuk lebih bagus lagi tingkat konversinya itu kita sisipkan yang namanya landing page. Nah, jadi dari eh, landing page tersebut baru kita tambahkan di script ini, Pak, di script kontennya, Pak. Kalau dari full page kan belum kita optimasi kan, Pak. Belum kita coba apa postingan tersebut kan nggak kita optimasi, baru hanya sekedar pembuatannya saja. Kalau dengan landing P3 multi ini website postingan yang sudah kita optimasi bahkan postingan yang sudah terindeks ya di pencarian Google itu bisa kita tambahkan yang namanya landing page tersebut untuk dan tujuannya untuk meningkatkan konversi. Nah, jadi kalau untuk pembuatan landing page mungkin dari segi kelasnya Bapak Ibu ya sudah banyak ya dengan Pak Putra ataupun dengan Titik Terang Kreatif yang berbayar pun ataupun dengan yang gratis itu beliau sering mengadakan di SEO subuh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kelas pembuatan landing page-nya. Tanya, Berarti untuk yang landing page P3 multi itu produk 10 berarti nanti di landing page-nya itu ada produk 10 ya, Pak, bawahnya ya. iya Pak, jadi ibaratkan kan seperti ini nih Pak, ada tiga nih, kita ambil nih eh, judul link-link yang ini kita contohkan ya, ini linknya kita ambil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya postingan ada 10, ya diambil aja linknya 10 semuanya, dimasukkan ke sini. Kita contohkan ya, nah kita ambil linknya, nah seperti ini. Nah nanti eh dibikinkan konten HTML script landing page-nya di AI Bapak Ibu ya, baru ditambahkan di sini. Nah, kita Berarti contoh. nanti contoh-contoh yang udah jadinya, Pak, setelah ada 3 tadi nih produk Ya, tersebut yang 3 itu timbulnya ada di mana tuh, Pak? Dalam satu landing page gitu. ya tetap tetap tampilannya di dalam satu landing page, Pak. Cuman kan dia ini kan sudah terindeks ya, Pak ya. Ini kan halaman ini sudah Heeh, terindeks di Google nih. Jadi kalau ya. orang ngeklik postingan kita di Google yang awalnya seperti ini saja, nanti secara Heeh. ininya akan menjadi landing page. Nah, ini kita contohkan dulu lah ya. Kita minta buatkan landing page lah. Tolong buatkan LP Biar ini, Pak. sederhana tentang teknisi listrik panggilan. Nah, ini kita contohkan ya. Eh, kita tambahkan gambar dulu. Nah, ini kita ambil linknya ya. Kita ambil linknya.
gambar. Ini kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Ada Pak, ini untuk rekornya nanti ada kami share ya, nanti di grup akan kami ini kan, akan kami kabarkan. Ini kita tunggu, kita cek dulu ya. Ini kita copy, cek dulu. Nah, ini oke ya, kita copy, bah lagi berarti dong. Ini kita contohkan, tambahkan ini di sini dulu. Ini kita ambil, ini judulnya teknisi listrik. Nah, ini kita submit, kok tampil tidak ya? Ini cek cek jika ditampilkan. Nah, yang awalnya seperti ini Bapak Ibu, kalau di ini kan, nah dia jadi seperti ini landing page-nya. Jadi kecil yang memang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di Google itu jasa teknisi listrik panggilan di Padang. Nah, contohnya seperti ini kita cari ya. Jadi kalau sudah terindeks seperti ini Bapak Ibu, yang awalnya postingannya seperti tadi ya, hanya isi kontennya itu dari ChatGPT, kalau diklik, ini belum ke ini ya, 579. Ada nggak 5? Nah, ini belum ada 579. Ini kita submit lagi. Ini kalau kita klik ya Bapak Ibu ya, yang postingan sudah terindeks di pencarian Google, kalau klik, nah dia akan berubah menjadi landing page. Nah, jadi Oh, untuk oke. tingkat konversinya kan lebih bagus nih Pak, karena memang ini kan sudah terstruktur kan. Ya, Pak. Paham, paham, Pak. Jadi di landing page 3 multi itu dari 10 apa namanya Postingan, produk, ya, kalau kita klik itu langsung menuju ke landing page yang dibuat ya, Pak ya. ya betul. Paham, paham, Pak. Oke, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya sama-sama Pak. Tanya untuk menambahkan menu gimana caranya ya. Nah, jadi kalau untuk penambahan menu, Bapak Ibu bisa langsung ke menu ya, fitur menu ini, kemudian input menu. Nah, contohnya di sini ya, ada testimoni contohnya. Kemudian dipilih slider bagian eh, menu atas slider dan juga menu bawah slider. Kalau menu atas slider itu ini Pak, menu atas. Kemudian kalau menu bawah slider itu nanti ada tambahan eh, headernya seperti ini. Jadi ada dua garis seperti ini nanti Bapak Ibu, warna oranye ya. Jadi tinggal diatur saja di situ bagian ini. Kemudian nggak perlu isi gambar dan teksnya, tinggal di submit saja. Jadi tinggal testimoni, langsung submit seperti ini. Duh, testimoni ini testimoni. Oke, jadi tinggal kita submit, kita cek ya. Nah, dia akan ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi khusus menu terkait dengan testimoni. Nanti tinggal diisi saja di bagian ini ya. Untuk penambahannya itu ada di misalnya Bapak Ibu ada screenshot terkait dengan testimoni. Nah, tinggal ditampilkan saja di isi konten ini. Terkait gambar-gambar screenshot WhatsApp. Nah, itu bisa dicantumkan di sini ya Bapak Ibu ya.
Seperti itu. Adakah contoh tampilan menu testimoni, Pak? Contoh testimoni itu seperti apa? Nah, untuk tampilan testimoni kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi berisi apa kata mereka, berisi terkait dengan manfaat yang mereka dapatkan eh, setelah apa namanya terkait dengan produk dan jasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau testimoni dari misalnya produk Bapak Ibu herbal, jadi mereka akan kita mintai testimoni terkait apa manfaat yang mereka rasakan eh, setelah mengkonsumsi produk herbal dari kita itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu cantumkan di fitur testimoni. Kalau di titik terang kan berarti yang udah merasakan terkait dengan penggunaan WSP ya pastinya. Nah, itu nanti dicantumkan di testimoni. Bang, cara ambil link gambar mohon diulangi. Nah, jadi untuk link gambar itu Bapak Ibu post ini dulu ya. Apa namanya? Upload dulu di upload multiple gambar ini. Nah, kemudian diklik kanan, diklik kanan, kemudian ambil yang copy image address ataupun copy alamat email alamat ini, alamat gambar. Nah, link gambarnya, copy image address ya. Jangan ya copy image, namun yang copy image address. Nah, jadi dipilih dulu gambarnya, diupload. Setelah terupload seperti ini, diklik kanan, baru diambil copy image address ini. Nah, itu nanti kita udah dapatkan nama link gambarnya. Bagaimana cara memasukkan video testimoni ya? Nah, kalau untuk video Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus mempostingnya dulu ke media sosial, baik itu di WhatsApp, maaf maaf itu di Facebook, di TikTok, di YouTube. Nah, itu nanti diambil yang kode verifikasinya. Nah, jadi untuk penambahan video Bapak Ibu ya, ada di sini ya. Saya sudah siapkan ininya, apa namanya? Nah, ini tutorial optimasi web WSP. Nah, kami sudah menyiapkan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki website WSP. Nah, kami sudah menyiapkan video terkait dengan tutorial yang ada di WSP ya Bapak Ibu ya, mulai dari pengaturan dasar ini, fitur pengaturan dasar sampai master data di sini, SEO hal, kemudian fitur-fitur WSP, eh, penambahan kategori, penambahan widget atas header. Nah, sini sudah kami buatkan Bapak Ibu. Kemudian fitur premium yang ini ya. Jadi kan banyak tuh fitur-fiturnya, master data, pengaturan premium. Nah, ini kami sudah siapkan. Tinggal Bapak Ibu tonton saja nanti. Nah, ini untuk teknis WSP-nya bahkan kami sudah ini kan bagaimana cara menentukan keyword ataupun judul postingan, step dasar pengoptimasian website WSP. Nah, sini sudah kami sudah siapkan. Nah, ini untuk ininya, untuk linknya bisa Bapak Ibu dapatkan di kolom chat ya. Tutorial, tutorial ya, tutorial WSP. Kemudian ada eh, tutorial optimasi WSP pemula. Nah, ini sini. Kami juga sudah siapkan juga Bapak Ibu. Oh, nah di sini ya, mulai dari pembuatan postingan sampai inspeksi, melakukan ranking, bahkan penambahan BPP dan atas konten. Nah, ini di sini adalah step-step dasar bagi pemula untuk melakukan optimasi website WSP. Nah, jadi secara singkatnya Bapak Ibu, yang paling mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya WSP, bingung terkait dengan cara pengoptimasian, nah bisa dari sini Bapak Ibu. Saya coba nggak bisa yang mana nih Pak? Yang nggak bisa Pak Pak Arpa Tonis Bekasi. Yang mana nih yang nggak bisa? Bagaimana cara memasukkan video testimoni? Di sini ada ya Pak ya. Untuk yang testimoni itu ada di sini Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah. Ataupun yang ini, yang di YouTube. Coba aja YouTube YouTube. YouTube. Nah ini YouTube kami ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat nanti YouTube kami. Tandu Digital. Nah ini ya.
Jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu ya. Jadi YouTube kami ini sudah kami siapkan terkait dengan fitur-fitur ya. Tidak hanya WSP saja Bapak Ibu, ada WSP landing page, biochile, kemudian PKP, Maktul ya. Bahkan Maktul kami sudah siapkan videonya dan juga di WSP ini. Silakan Pak Abdul Rahman yang mau ada yang mau Ya, tanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, saya bingung itu kan masalah yang di WSP itu kan ada gambar ya. Iya. Nah, di gambar itu kan dia ada input file ya, ada input gambar, ada input CSV, Mm-mm. ada juga di upload multiple gambar. Itu bedanya apa, Bang? Kalau dari segi ininya Bang, fungsinya hampir sama ya Pak ya. Jadi Hmm. kalau untuk upload multiple gambar itu kita mengupload gambar tersebut ke dalam website WSP kita. Cuman nggak bisa ini Pak, apa namanya? Cuma sekedar untuk upload aja Pak. Hmm. Kemudian kalau dari segi fungsinya itu dari saat kita memposting produk nih Pak. Nah, itu bisa kita tambahkan gambarnya nanti. Jadi kalau mau menambahkan gambar di deskripsi, tambahkan gambar di deskripsi ini Pak, itu harus diupload dulu lewat fitur multiple gambar. Ini kita contohkan ya. Nah, ini jadi kalau Bapak mau menampilkan gambar di deskripsi, nah tampilannya kita buat dulu, kita upload dulu di upload multiple gambar. Sementara untuk fitur ini apa namanya? Fitur yang gambar ini Pak, ini kan eh, lebih ke ini Pak, apa namanya? Penambahan gambar nantinya. Apakah gambar slider, gambar banner, bahkan gambar pop up. Nah, itu lebih ke fiturnya di gambar ini, Pak. Namun kalau untuk dari segi fungsi aplikasinya tetap bisa sama ya. Untuk penguploadan gambar juga bisa nih, Pak. Nah, contohnya import file gambar. Nah, nanti di sini hampir sama, Pak, seperti yang diupload multiple gambar. Nah, ini bisa kita upload juga gambarnya, Pak. Nah, namun perbedaannya cuma di itu saja, Pak. Kalau di upload multiple gambar ini cuma sekedar untuk upload saja. Kemudian untuk di fitur gambar itu tidak hanya sekedar upload gambar, kita bisa menambahkan gambar banner, gambar kolom kiri kanan ya, banner, gambar slider dan juga gambar pop up. Nah, paling itu aja bedanya, Pak. Dari segi apa namanya? Segi fiturnya aja, Pak, yang berbeda, Pak. Namun kalau Bang, fungsinya sama, ya, Pak. Bang, itu kalau yang kita gunakan input file gambar, impor file gambar, itu kan Ya. nggak nampak gambarnya ya, nggak tampil maksudnya. Iya nggak paling ini Pak. Nanti hasilnya nama file gambar aja yang ini Pak. Jadi ini kita perlu susun lagi Pak linknya Pak. Eh, Kalau untuk mengetahui gambarnya di mana tuh? Nah ini contohnya seperti ini ya Pak ya. Jadi kita Ah, pilih gambarnya satu dulu. iya. Nah yang jadi setelah ininya yang tandanya seperti ini Pak. Hmm. Upload filenya berhasil. Nah seperti seperti ini saja yang kita dapatkan Pak. Namun tidak bisa kita lihat tuh gambarnya Oh, seperti itu apa. Jadi nggak bisa kita dilihat ya. harus kita susun lagi Pak linknya Pak. Jadi link gambar Pak. Nah seperti ini ya. Nah, ini caranya itu nama website. Hmm. Nama website kita tambahkan seperti ini. Di depannya kemudian upload, upload garis miring. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita ini sudah ibaratnya kita tambahkan lagi linknya Pak agar bisa ini ketahuannya ya. Hmm. Nah, ini enggak kebaca juga nih. Upload HTTPS lantai WP ya. Nah, ini jangan kalau bisa jangan WP Pak. Kok nggak kebaca ya. Ini belum ke ini dia, belum ke upload dia. Coba yang lain dulu ya. Coba yang lain dulu. Oh, masih nggak kebaca juga dia, Pak. Jadi kalau untuk di fitur gambar ini kita memang harus susun lagi, Pak. Susun dulu ininya, apa namanya linknya ya. Hmm.
Upload HTTPS, ID upload. Nah ini harusnya kebaca nih. Kok Iya, nggak ke ini ya, nggak kebaca ya? iya saya nyoba berkali-kali tuh nggak nampak gambarnya tuh. Ya, ini kayaknya ini Pak, apa namanya? Karena WEP ini Pak, harusnya PNG Oh, kalau bisa nih Pak. oh ganti itunya ya. Ya, jadi kalau seperti ini kejadiannya Bapak Ibu cukup pakai yang ini ya, fitur yang ini aja Pak. Yang upload multiple gambar aja Pak. Jadi nggak perlu Oh, Bapak ini, nggak perlu nyusun-nyusun link-link lagi. klik kanan aja Pak ya. Ya, klik kanan aja. Nanti klik kanan kita ada dapatkan link gambarnya ya. Langsung kita dapatkan link gambarnya. Nah, seperti ini. Ada lagi Pak Abdul? Udah cukup Mas, jelas. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama Pak. Nah, jadi bagaimana cara masukkan video testimoni tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Mana dia? Nah, ini cara menambahkan video dan Google Maps dalam postingan WSP. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya bagikan linknya di kolom chat. Nah, ini saya kok nggak bisa. Yang mana nih Pak? Arab Tunis Bekasi yang nggak bisa itu apa ya Pak? Upload gambar untuk simpan gambar ya Bang. Iya Bang. Ya Pak. Jadi Pak Farid kalau mau upload gambar itu ataupun penyimpanan gambar bisa lewat fitur upload gambar dan juga fitur gambar. Menu testimoni. Sudah ditambahkan nggak Pak? Munculnya begini seperti apa? Oh, itu Kak, deskripsinya diisi ya Pak ya. Diisi aja tulisannya testimoni Pak. Jadi untuk di bagian ini, apa namanya di bagian deskripsi ini Pak. Nah, itu diisi juga nih. Isi konten itu diisi dengan tulisan testimoni. Coba Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan, yang mau ataupun Bapak Ibu tanyakan terkait dengan WSP, silakan. Banyak memasukkan kategori produk dulu, isi konten kosong, nggak masalah ya secara SEO. Pengalaman kami nggak terlalu bermasalah ya Pak ya, Pak Asetori. Jadi seperti saya ini, saya juga masih banyak nih kolom-kolom kategori yang masih kosong ya. Jadi namun kalau kami sarankan itu diisi aja ya Pak ya. Jadi jangan sampai kosong nih Pak. Minimal 5 Pak. 5 postingan dalam satu kategori kosong ini. Saya bikin seperti ini agar nggak lupa ya. Jadi nggak lupa mau posting apa gitu Pak. Jadi tinggal kita kembangkan saja nanti. Kita mau postingan yang apa, yang mana gitu. Bang, gimana cara buat subkategori di WSP? Subkategori. Nah, jadi untuk di Pak Abdul ya, untuk di WSP ini kita nggak bisa bikin subkategori Pak. Seperti yang mungkin maksud Bapak seperti yang di ini ya, di portal ya. Nah, jadi kalau untuk di WSP ini dia nggak support untuk fitur subkategori. Jadi memang hanya kategori dasarnya aja Pak yang dicantumkan. Kategori tersebut bisa di hidden ya kalau belum isi. Bisa Pak. Jadi kalau di kategori itu ini ya kategori contohnya. Nah, diedit, di hidden aja nanti Pak. Nah, cek jika ditampilkannya di unchecklist seperti ini. Baru di submit. Kalau dihapus kategori nggak bisa, Pak. Kalau mau menghapus kategori itu langsung ke programmer ya, Pak ya. Jadi kalau pakai mau seandainya salah nih kategorinya, kemudian mau dihapus. Kalau untuk sementara itu kami menyarankan di hidden aja, Pak. Kalau memang mau dihapus kan harus lapor dulu tuh ke tim teknisnya. Jadi tim teknis akan lapor lagi ke programmernya, Pak. Seperti itu. Jadi biasanya lama, Pak. Jadi mending kami sarankan lebih ke hidden aja, Pak. Kalau ganti kategori nggak masalah ya, nggak masalah, Pak. Asalkan kategorinya itu masih kosong ya. Jadi kalau kategorinya itu udah diisi, kemudian antara isi kategori dengan nama kategorinya itu berbeda, kan nggak bisa, Pak.
Jadi nggak sinkron kan, nggak nyambung dia. Oke, makasih sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada kendala di WSP-nya bisa didiskusikan di sini. Nah, terkait tadi Bapak Ibu ya, kami sudah menyiapkan ada nama tutorial WSP, kemudian tutorial terkait dengan cara optimasi WSP pemula. Nah, di sini sudah kami siapkan ya Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu tonton saja. Dan juga di sini kami juga menginformasikan, kami juga memiliki video-video terkait platform titik terang kreatif lainnya Bapak Ibu ya, di channel YouTube kami, yaitu di nama channelnya dan Tando Digital. Bisa Bapak Ibu apa namanya? Bapak Ibu lihat di sini ya terkait dengan eh, tutorialnya seperti WSP landing page, kemudian dongkrak usaha, kemudian PKP, portal kota, dan juga WSP affiliate ya Bapak Ibu ya. Nah, sini kami sudah menyiapkan. Tinggal Bapak Ibu pilih dan Bapak Ibu simak dan juga tonton. Nah, sekalian langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi agar nggak ketinggalan. Nah, mungkin eh, belum terlalu lengkap ya Bapak Ibu kami, namun kami mengusahakan agar melengkapi terkait fitur-fitur video tutorial, fitur-fitur penggunaan fitur-fitur yang ada di platform titik terang kreatif. Bahkan di Maktul aja kami sudah siapkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah beli Maktul di event yang kemarin bersama Mas Rehan ya, nah itu sambil menunggu kelas-kelas penggunaan fitur Maktul, nah di sini kami sudah siapkan juga terkait dengan penggunaan Maktul. Nah itu bisa Bapak Ibu praktekkan. Dan jangan lupa dibantu subscribe ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu, nah di sini ada ya. Saya belum punya WSP. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki WSP, itu bisa langsung ke CS Titik Terang ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk info ininya mungkin kami akan kami bagikan di sini. Ini CS Titik Terang ya Bapak Ibu. Saya punya WSP. Bisa order langsung dengan CSTTK. Nomornya ini ya Pak ya. Namanya Mbak Tika. Mbak Tika. Nah, seperti itu Pak. Dapat link Zoom kan dari grup WSP Pak. Ya, jadi nanti di grup itu akan kami bagikan terkait dengan video rekaman ini Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pada siang hari ini ya. Dan insya Allah untuk pertemuan kita itu di minggu depan itu biasanya kami akan ini kan Bapak Ibu di grup dan insya Allah dirutinkan di hari Senin pagi insya Allah. Itu nanti sesuai dengan ini Bapak Ibu ya akan kami sampaikan di grup. Kalau bikin form bisa Pak pakai WSP. Form apa nih Pak? Form kayak ini bukan bukan kayak ini Pak ya. Mungkin seperti Google Form ya Pak ya. Kalau seperti Google Form itu bisa eh, kita bikinkan dulu skripnya Pak. Lagi-lagi kita gunakan yang namanya fitur full page. Nah, seperti ini. YouTube-nya apa tadi Bang nama akunnya? Oh, nama YouTube kami namanya ini Pak ya. Ini kami langsung ini saja. Dentando Digital namanya Pak. Dentando Digital. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada kendala nantinya ya setelah lepas Zoom ini, itu bisa langsung japri saya Bapak Ibu ya. Nomor kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi sudah saya cantumkan di kolom chat.
beserta nama YouTube kami. Nah, itu insya Allah kalau Bapak Ibu ada kendala terkait dengan WSP ataupun platform titik terang lainnya, itu bisa menghubungi kami di jam kerja, di jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kontak kami ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu save dan kalau ada kendala bisa langsung japri ke nomor tersebut. Mas, kalau mau hapus gambar gimana? Sudah terlanjur masuk gambar di USB. Nggak apa-apa, Pak. Kalau di USB itu biasanya untuk gambar itu kita nggak bisa hapus, Pak. Nggak bisa hapus, Pak ya. Jadi kalau seperti ini diabaikan aja, Pak. Nggak masalah. Biasanya kalau ini apa namanya? Kalau udah mempengaruhi USB apa? Udah mempengaruhi kecepatan websitenya itu biasanya dari programmer langsung dihapus, Pak. Jadi nggak terlalu kita ini kan ya, Pak ya, nggak terlalu dipermasalahkan untuk gambar ya. Jadi secara ini ya Pak, apa namanya? Kalau biasanya ya, kalau kita banyak apa upload gambar gitu kan, itu kalau udah berefek ke website itu biasanya secara ininya programmernya udah paham itu Pak. Bikin e-book saya bisa ya pakai USB. Barangkali ada contoh link e-book USB. Nah, jadi kalau untuk e-book Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu harus buat e-book yang terlebih dahulu. Kemudian kalau mau apa namanya, mau mencantumkan ya Bapak Ibu ya, mau mencantumkan ini, kalau mau apa namanya, tutorial mana nih, portal. Nah ini, jadi kalau kami biasanya seperti ini Pak. Nah, jadi kami bikinkan halamannya seperti ini, halaman downloadnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk e-booknya itu kami upload di Google Drive. Ya, jadi kami paling membagikan link yang sudah di-create di full page seperti ini. Jadi ini tinggal kita bagikan saja linknya. Kemudian di dalam link ini kita tampilkan halaman seperti ini Bapak Ibu, keterangan dari e-booknya ya. Seperti ini. Nah, kemudian hasil e-booknya itu kita upload di Google Drive. Ya, ini kan secara otomatis kan enak tuh. Si calon customer itu mau tinggal download-download aja di sini seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan e-book, nah itu kan bisa kita kunci ya pakai password. Jadi kalau mereka mau dapatkan e-book kan harus beli dulu nih. Kalau setelah selesai transaksi baru kita berikan ininya apa namanya passwordnya gitu Pak. Mungkin seperti itu ya Bapak Asetori, Bapak Ibu. Kalau ini paling kami gunakan yang namanya pakai full page tadi Pak. Seperti ini. Atau yang seperti ini juga juga boleh. Yang ini. Nah ini e-book yang Pak Putra ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan lagi, nah tinggal di ini aja, dibagikannya aja linknya. Kemudian dibikinkan seperti ini halamannya Bapak Ibu. Kemudian dikunci dengan password. Seperti itu. Sama-sama Pak ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan? Bisa langsung saja ya. Terkait dengan WSP ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas secara umum apa itu WSP. Tadi Bapak Ibu lewat ini apa namanya pakai script ya. Nah di sini terkait dengan SEO. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki WSP itu dilanjutkan untuk optimasinya Bapak Ibu. Kemudian bagi yang belum memiliki WSP bisa langsung Japri CS titik terang kreatif. Nah, jadi untuk ininya itu bisa langsung di kolom chat ya. Bisa order WSP. WSP langsung dengan CS titik terang kreatif Mbak Tika. Silakan ya. WSP full HTML ya Pak. WSP full HTML ya Pak. Apa ya nih Pak yang WSP full HTML Pak? WSP itu bisa pakai HTML bisa Pak. Jadi kalau untuk penggunaan di full page itu full HTML. Semuanya full HTML. Jadi sering-sering lah ya Bapak Ibu. Kami menyarankan sering-sering ikut dengan kelasnya Pak Putra SEO Subuh. Nah itu di situ sering dibagikan ilmu-ilmu yang memang
daging gitu ya Bapak Ibu ya, yang udah memang karena beliau kan sudah praktisi juga ya. Jadi dari segi untuk programmer itu beliau sudah paham lah. Nah, jadi kalau kalau ikut dengan SEO subuh itu ya ilmu sedikit banyaknya kita bisa mengerti terkait dengan eh, bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, juga ini ya apa namanya PHP. Nah, itu tergantung eh, topik dan tema yang Pak Putra angkat di SEO subuhnya. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan USP bisa langsung saja. Jadi pertemuan pertama ini kita cukupkan ya. Jadi penjelasan kami terkait dengan WSP, kemudian pembahasan terkait dengan fitur-fiturnya. Nah, jadi insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan praktek ya, mencoba praktek bagaimana cara posting produk, artikel, dan juga lain-lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin jamnya sudah menunjukkan mau ini ya, mau zuhur juga ya. Pak, maaf, mau tanya kalau peserta kelas batch 2 membangun bisnis sebelum PKH, PHK itu sudah menjadi member DU belum? Kalau belum, cara daftar ke DU gimana? Kalau setahu saya, Pak, belum jadi member DU, Pak. Jadi kalau belum jadi member DU itu bisa langsung daftar ke ini aja, Pak, ke CS aja langsung, Pak. Itu CS-nya kami ini, Pak ya, langsung CS ke ini aja, CS-nya ataupun langsung ke Mas Rehan juga boleh, Pak. Iya Pak, sebenarnya perlu ada sedikit pendalaman terkait dengan ya Pak. Kalau untuk terkait pendalaman mungkin lebih ke ini Pak ya, sering-sering ikut aja ke kelasnya Pak Putra. Kalau seperti Zoom-Zoom yang siang, maaf pagi seperti ini biasanya kan teknis basic aja Pak, basic terkait dengan WSP, TU dan lain-lainnya Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Silakan sebelum kita tutup ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami sudah menyediakan video tutorial terkait dengan platform titik terang kreatif ya. Tidak hanya WSP saja, PKP, kami juga platform titik terang lainnya seperti Biolink, Biolink Child, Biolink Parent, kemudian WSP Affiliate, PKP, WSP Landing Page. Nah, ini memang bisa Bapak Ibu praktekkan juga ya. Sambil nonton video tutorialnya, kita sambil langsung praktek dan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami. Jadi kalau belum paham nanti bisa langsung ini saja. Jadi karena di ini Bapak Ibu seperti ini ada tombol chat tim teknis. Jadi kalau Bapak Ibu ada kendala tinggal langsung chat tim teknis saja. Nah, seperti ini. Tinggal di chat saja Bapak Ibu ya, tombol ditekan tombolnya itu nanti direct ke WhatsApp. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak Ibu ya. Nah, jadi jangan lupa insya Allah di pekan depan itu masih di hari yang sama, di Senin insya Allah kita akan melaksanakan Zoom teknis juga Bapak Ibu terkait dengan WSP. Dan jangan lupa tetap dioptimasi website WSP Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu ya pertemuan kita pada siang hari ini karena jam sudah menunjukkan jam 12 kurang ya. Karena insya Allah akan melaksanakan ibadah salat zuhur dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pada tempatnya dan juga kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan mudah-mudahan pahala yang maaf mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Asik. banyak.
Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Izin.